Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Dilaga. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai reproduksi sinyal audio pada mata kuliah audio dan video. Nah, pada dasarnya reproduksi sinyal audio ini terbagi dalam beberapa hal. Jadi misalkan sistem radio penerima misalkan. Jadi di situ ada radio frekuensi AM dan FM. Nah, radio penerima jenis yang ini yaitu radio FM dengan modulasi yang digunakan modulasi frekuensi, yaitu sinyal termodulasi frekuensi bervariasi mengikuti variasi amplitudo sinyal informasi. Nah, untuk radio AM sendiri, modulasi yang digunakan modulasi amplitudo yang mempunyai sifat amplitudo sinyal termodulasi bervariasi mengikuti variasi amplitudo sinyal informasi. Nah, pada dasarnya ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Jadi ada prinsip heterodit pada reproduksi sinyal audio. Nah, heterodit ini merupakan metode pemindahan sinyal siaran dari pembawanya pada frekuensi menengah lokal yang telah ditetapkan dalam penerima sehingga kebanyakan pada penerima tidak harus disetel kembali ketika kanal berubah. Nah, pada prinsip heterodyne ini, gelombang elektromagnetik pembawa yang membawa sinyal dengan pertolongan modulasi amplitudo atau modulasi frekuensi ini dapat memindahkan sinyal pertama dari frekuensi yang berbeda dengan proses yang dinamakan heterodyning gitu ya. Nah, di sini selanjutnya ada sinyal siaran nih. Pada radio kan ada komunikasi ya. Secara umumnya itu berbentuk transmisi radio AM dan FM. Nah, dalam contohnya itu dalam transmisi televisi ya, 3 sinyal itu harus dikirimkan pada pembawa yaitu audio dengan intensitas gambar dan krominansi gambar. Nah, proses ini menggunakan 2 sub pembawa. Seperti pada TV kan ada transmisi TV satelit dan transmisi telepon jarak jauh menggunakan banyak sub pembawa. Jadi bisa berupa kabel. Nah, kemudian ada beberapa jenis radio penerima. Jenis radio yang saya jelaskan ini ada 4, itu meliputi seperangkat kristal dasar, penerima atrif, dan super heterodyne, terus penerima refleks. Nah, radio seperangkat kristal dasar ini dibangun dengan kristal tua ya, jadi kayak ada versi lamanya, jadi versi lama menggunakan kristal radio gitu ya. Di situ kan saya jelaskan. Kemudian penerima radio TRF ini rancangan yang di awal menggunakan penguat gitu ya. Nah, prinsip dasarnya ini sebuah tingkatan F secara serentak disetel untuk menerima frekuensi sebelum dideteksi dan kemudian sinyal audio dikuatkan. Nah, terus selanjutnya itu kita yang super heterodyne. Ini mungkin bisa dibilang menggunakan prinsip heterodyne yang saya sebutkan sebelumnya ya. Nah, pada dasarnya ini ada beberapa kelebihan yang bisa dibilang super heterodyne ya. Di sini tingkat sinyal masukan yang diatur pada 540 kHz. Kemudian waktu sinyal IF 455 kHz. Ini pada dasarnya ini mudah untuk dirancang ya agar penguatan konstan. Kemudian ada radio transistor super heterodyne. Radio ini merupakan radio penerima AM yang dirancang dengan murah karena hampir semua orang mempunyai satu atau dapat membeli satu radio dengan harga cukup murah gitu. Kemudian kita akan
apalah ya, di situ kan reproduksi sinyal audio kan banyak yang ini ya. Nah, di sinyal audio ini bisa dibilang untuk sinyal itu kita memerlukan namanya converter ya. Jadi kita mengubah suatu hal jadi kayak mengedit gitu, jadi kita convert. Nah, di sini rangkaian converter pada reproduksi sinyal audio ini berfungsi menurunkan frekuensi pembawa menjadi frekuensi menengah dengan cara menyampurkan frekuensi tinggi sinyal masukan dan frekuensi osilator lokal. Nah, campuran ini menghasilkan frekuensi menengah yang tidak lain adalah selisih dari kedua sinyal masukan. Nah, terus apa bisa dibilang nah, pada reproduksi sinyal audio kan bisa dibilang kita kan merekam ya, bisa kan kita merekam sinyal audio ini kan apa dalam bisa dibilang itu kan rekaman awal. Nah, di situ rekaman awal itu kita bisa membuatnya kembali lebih signifikan ya. Jadi ketika misalkan saat kita merekam suara film gitu ya, suara film. Nah, di situ pada dasarnya kan penggunaan soundtrack film-film itu kan bisa bilang efek-efeknya ya. Di situ kita bisa mengkonvert lagi jadi campuran dari beberapa perekaman utama. Nah, kita convert dengan campuran beberapa audio gitu. Nah, di situ dalam perekaman kan reproduksi sinyal audio. Nah, di situ bisa dibilang kita memerlukan namanya penyimpanan ya. Di penyimpanan ini kan berbagai macam ya. Mungkin yang sekarang kita ketahui itu ada CD, DVD gitu ya. Nah, di situ kita menyimpan suatu rekaman sinyal audio atau hasil audio tersebut untuk disimpan pada CD, DVD tersebut. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Mungkin apabila ada kekurangan dan kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.